Selamat datang di YouTube channel Mami Briel. Hai Mamis, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau masak untuk menu simple, yaitu sop ya ala-ala telur gitu ya, telur mata sapi dicampur dengan santan. Nah, untuk meningkatkan berat badan anak aku terus genjot cara dia mau makan supaya makannya lahap, karena dia itu nggak terlalu suka dengan sufor, jadi hanya 2 kali sehari. Dan untuk meningkatkan berat badan dan nafsu makan anak, aku bagi tipsnya dan juga cara masaknya ya Mams. Ini aku sediakan bawang putih dan bawang merah, kemudian tomat. Di sini aku anggap tomat ini salah satu makanan yang juga patut diberikan kepada nutrisi anak, karena mengandung sayur dan juga ada buah-buahan dan juga ada biji-bijian yang dapat mengandung lemak sehat. Ya, kita tahu bahwa tomat ini juga bagus untuk kesehatan anak kita. Nah, untuk bawangnya langsung aja aku potong-potong, yaitu bawang merah dan bawang putih aku serong aja. Mau ditumbuk juga boleh ya Mam, karena untuk membuat makanan porsi kecil ini juga penting untuk meningkatkan nafsu makan anak supaya tidak berlebih ketika makan dan tidak kurang dalam porsi makannya dia. Nah, untuk porsi kecil frekuensinya bisa diberikan makanan dalam porsi yang kecil tapi sering gitu ya Mams. Dan untuk aku masak ini aku bisa berikan sampai 3 kali dia makan. Dan ya biasanya sih 2 jam 3 jam dia tuh kalau udah minta makan aku suapi beberapa aja. Nah, untuk makanannya ini tuh untuk makan sore ya sama siang. Kemudian untuk makannya juga sehari-hari tuh nggak perlu ribet, karena di sini aku menggunakan proteinnya itu adalah telur. Nah, telurnya aku buat 4 gini ya. Jadi sekali makan dia itu bisa 1 telur dan selebihnya aku yang makan. Nah, Mamis tahu nggak kalau cara masaknya ini bisa juga kita buat untuk makan pagi, karena untuk makan sarapan pagi yang sehat itu alangkah baiknya kita bikin sendiri ya. Itu juga bisa membuat anak kita nafsu makan dan bisa meningkatkan berat badan, yaitu tidak melewatkan sarapan pagi yang sehat. Jadi pastikan anak sarapan dan makanan yang sehat seperti telur atau yogurt atau oatmeal. Ya, pokoknya ada karbohidratnya dan proteinnya dan juga lemak tambahan. Nah, ini tadi udah aku tumis untuk bawangnya dan aku masukin daun bawang juga tomat. Kemudian aku langsung masukin perlahan-lahan untuk telurnya. Telurnya ini aku buat di wajan yang anti lengket, dan tentunya kalau udah anti lengket bisa membantu banget untuk masak telur gak gosong kayak gitu ya. Nah, untuk cara perbumbuannya juga aku campur garam dan kaldu ayam ya, atau kaldu jamur. Dan di sini opsional aja, kalau misalnya Mamis anaknya nggak mau pakai kaldu jamur nggak apa-apa. Nah, ini aku tambahin lemak tambahannya yaitu santan 2 sendok makan. Untuk santannya aku menggunakan santan yang kemasan ya Mams, yang banyak banget dijual di pasaran. Dan Mamis juga bisa buat dengan menyaring dari kelapa sendiri ya, pokoknya sesuai dengan kemampuan. Nah, tips berikutnya yaitu kita bisa hindari makanan rendah gizi. Memang kalau anak makanannya rendah gizi biasanya makanan yang cepat saji ya, dan minuman manis yang memiliki sedikit nilai gizi. Nah, itu tuh sulit banget bikin berat badan anak kita naik dan nafsu makannya bertambah, karena dengan makanan yang manis dan cemilan yang cepat saji biasanya dia tuh cepat kenyang, dan ketika waktu jam makan siang atau makan sorenya tuh terlewat, jadi ya nggak mau gitu deh makannya. Nah, ini aku campur sayurnya daun kelor, karena aku tahu ya daun kelor itu juga bagus untuk ibu hamil ya. Aku juga sambil makan juga sisa-sisa makan anak aku. Kemudian aku makan untuk baby Briel ini aku pastikan dia juga mengkonsumsi daun kelor gitu. Nah, aku tambahin sedikit kecap gitu ya. Nah, daun kelor ini juga aku berikan sebenarnya untuk selingan, karena dia itu kan agak nggak terlalu suka yang sayur panjang-panjang gitu ya. Jadi kalau daun kelor itu kayaknya sayurnya nggak panjang, cuma bulat-bulat, jadi dia bisa makan dengan nasi, dengan kuah dan juga lauknya. Nah, Mamis, kalau misalnya anaknya Mamis masih nggak mau makan, nggak apa-apa ya, semangat terus masak, karena memang tugas kita sebagai ibu itu masak terus buat anak kita. Nah, selanjutnya tips berikutnya itu kita bisa campurkan nutrisi tambahan, suplemen nutrisi jika dianjurkan oleh dokter gizi atau oleh gizi. Nah, biasanya kalau Mamis anaknya minum suplemen penambah nafsu makan, nah pastikan untuk suplemennya itu sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya anaknya nggak terlalu butuh suplemen nutrisi yang diberikan oleh ahli gizi ya,
biasanya ya kita nggak perlu juga sih ngasih suplemen atau nutrisi yang menambah nafsu makan. Karena menurut aku untuk menambah nafsu makan anak itu cukup dengan waktu dia makan itu benar-benar lapar perutnya ya, kalau versi aku. Tapi mungkin kalau dari mami sendiri berbeda. Nah, untuk campuran suplemen juga kita tuh nggak sembarangan kalau untuk beli-beli gitu ya, Mams. Jadi memang mamis perlu konsultasi dulu mungkin ke dokter anak, ke bidan atau ahli gizi lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ajak anak bersama-sama makan. Nah, ini tips aku, andalan aku bersama Baby Brielle yang usianya dia udah mau 23 bulan. Gak terasa banget ya, Mams. Jadi aku sering ajak anak sama-sama makan gitu kan. Sambil aku makan, sambil dia makan juga. Atau kita bisa bareng keluarga. Biasanya membuat anak lebih tertarik untuk makan karena kita udah makan, tahu-taunya kok dia gak makan. Jadi kayak rasa penasaran begitu. Tapi kadang-kala ada juga sih anak yang misalnya kita udah makan tapi gak mau makan. Nah, itu kita bisa koreksi kembali lagi ya, Mams, untuk makanannya apa yang dia suka. Misal dia suka makan telur, ya nggak apa-apa kita buatin telur terus kita makan bareng-bareng dengan keluarga kayak gitu ya. Karena tips itu juga ampuh ya buat aku. Biasanya kalau makan bareng anak tuh kayak lebih senang kayak gitu, nggak makan sendiri. Kita aja orang dewasa kalau misalnya makan bareng di suatu tempat gitu rasanya kan lebih enak ya, ada yang temenin makan. Nah, anak kecil tuh juga pintar loh, Mams. Ternyata dia juga suka makan itu ditemani. Tips selanjutnya yang terakhir atau yang ketujuh yang aku praktekkan, dan ini mungkin Mamis bisa praktekkan juga, cara menambah nafsu makan anak dan berharap berat badannya bisa naik, yaitu kita konsultasi dengan dokter terkait masalah berat badan anak dan terus berlanjut atau ada kekhawatiran kesehatan mungkin yang membuat anak itu kok berat badannya stagnan terus ya. Biasanya yang lagi familiar bahkan sempat booming kemarin yaitu ISK ya, atau infeksi saluran yang kemih ya. Jadi itu lagi banyak viral kayak gitu. Nah, jadi memang kita perlu sekali-sekali juga memeriksakan ke anak kita, kenapa kok makanannya nggak habis, nggak kayak anakku yang suka makannya habis. Kenapa kok anak aku meskipun makannya habis tapi berat badannya nggak naik kayak gitu ya. Nah, Mamis, mungkin video aku sekalian bersih-bersih selesai Baby Brielle makan. Ya ini memang tugas seorang kita ya, harus bisa jadi tukang bersih-bersih, harus bisa jadi chef, dan juga harus bisa semuanya kayaknya ya. Memang kalau anak makan memang harus kita siagakan kemana-mana makanannya kayak gitu. Nah, Mamis, sekian dulu ya mungkin video dari aku. Mungkin ada banyak kekurangan dan banyak kesalahan, aku mohon maaf banget. Di sini aku juga bukan untuk mengajari Mamis, tapi aku cuma share pengalaman aku, di mana sih penting banget untuk diingat bahwa setiap anak itu berbeda. Jadi kalau misalnya anaknya yang A dan B, sebaiknya jangan dibandingin. Jadi apa yang efektif untuk satu anak mungkin tidak sama untuk anak yang lain. Tetapi kita nggak ada salahnya sebagai ibu bisa mencoba alternatif 1A, alternatif A, atau cara lain dengan cara yang baru. Nah, jangan lupa juga ya untuk selalu dukung channel ini. Dan ini aku masih mau lanjut makan karena anaknya udah kenyang, udah anteng dan main. Sekarang emaknya berekspresi. Bye-bye.